Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Muhammad Junaid Kamarudin, dosen tetap pada program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Ilmu Sosial, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT untuk sertifikasi dosen pada tahun 2026, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah Sosial Media Marketing yang saya ampuh. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa pada pemahaman konseptual serta keterampilan praktis dalam merancang dan menjalankan evaluasi strategi pemasaran media sosial yang relevan di era transformasi digital. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS yang menekankan pembelajaran berbasis proyek. Mahasiswa tidak hanya mempelajari teori tetapi juga diminta untuk mengembangkan kampanye digital secara langsung. Deskripsi mata kuliah Sosial Media Marketing membahas konsep strategi, implementasi, dan evaluasi pemasaran sosial media untuk tujuan bisnis dan komunikasi merek. Adapun CPL, pencapaian pembelajaran lulusan ada 10, lalu pencapaian pembelajaran mata kuliah CPMK ada 6. Dalam mata kuliah ini memiliki pokok pembahasan yang menarik karena tidak hanya teori tetapi juga praktek yang berdasar pada analisis dan kebutuhan target pasar. Dari beberapa pokok pembahasan diantaranya adalah pertemuan pertama, fundamental dan evaluasi sosial media marketing. Pertemuan kedua, memahami audiens dan perilaku konsumen digital. Pertemuan ketiga, perencanaan dan strategi. Pertemuan keempat adalah strategi konten. Pertemuan kelima adalah manajemen platform. Pertemuan keenam adalah dominasi video pendek. Pertemuan ketujuh adalah strategi profesional. Pertemuan ke-8, ujian tengah semester. Pertemuan ke-9 adalah influencer marketing. Pertemuan ke-10, iklan berbayar. Pertemuan ke-11, manajemen komunikasi. Pertemuan ke-12, tools dan teknologi pendukung pemasaran. Pertemuan ke-13, analitik, metrik, dan pelaporan data. Pertemuan ke-14, aspek hukum dan privasi data global. Pertemuan ke-15, penyusunan strategi komprehensif, dan pertemuan 16, ujian akhir semester. Referensi yang kami gunakan dalam mata kuliah Sosial Media Marketing yaitu adalah buku ajar yang saya buat, di mana memuat mata kuliah. Lalu ada referensi lain, diantaranya ada Sosial Media Marketing, lalu ada Plan, Digital Marketing Excellence, dan Marketing 4.0. Adapun pendukungnya ada jurnal-jurnal yang relevan bagi mata kuliah Sosial Media Marketing. Bobot yang kami berikan pada mata kuliah Sosial Media Marketing diantaranya adalah 30% ujian akhir semester, 20% ujian tengah semester, 15% tugas, 15% tugas presentasi, 15% kuis, dan 5% sikap. Metode pembelajaran kami laksanakan secara blend learning dengan kombinasi antara pertemuan tatap muka dan proyek. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan cuplikan proses saya bersama mahasiswa di kelas pada pertemuan sesi kedua yang membahas tentang pemahaman audiens dan perilaku konsumen digital. Di sesi ini, mahasiswa belajar mengenai segmentasi dan targeting di media sosial, riset audiens, dan pengembangan buyer personal, dan psikologi interaksi dan keterlibatan atau engagement. Selamat menyaksikan. Ya, kita bisa mulai? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi teman-teman semua. Ya, hari ini kita masuk pada pertemuan kedua ya, di mana kita akan membahas terkait bagaimana memahami audiens dan perilaku konsumen digital. Ya, sebelum kita mulai, sebelumnya saya absen dulu ya.
Rival, Rizky, Vira, Steven, Karos. Ya, sebelum kita mulai perkuliahan kita, saya ingin mengulang lagi, ya, merefresh bagaimana pembelajaran di pertemuan pertama. Ya, berikan saya atau bantu saya, ya, terkait bagaimana apa pemahaman atau masih mengingatkah teman-teman tentang apa sih yang dimaksud atau definisi dari social media marketing. Ada yang bisa bantu saya? Ya. Nah, itu ya. Jadi teman-teman semua harus mengingat lagi bahwa social media marketing itu bukan saja bagaimana kita mengiklankan brand gitu ya. Bagaimana brand itu bisa tahu di media sosial. Gitu ya. Jadi pemanfaatan bukan itu saja intinya gitu. Oke, terima kasih Aurel. Ya, saya tanya lagi terkait dengan teman-teman, terkait dengan ada 4 perbedaan dasar ya, tidak perlu dijelaskan, saya butuh 4 perbedaan dasar terkait dengan permasalahan pemasaran tradisional. Ada yang bisa bantu saya? Boleh? Siapa yang bisa bantu? Oh ya, baik. Siapa namanya? Ya, Rival. Oke, Pak. Ya. Jadi ada pembiayaan di situ. Ya, Pak ya. Lalu ada penargetan. Target siapa gitu ya. Dalam audisi nanti kita pelajari nih di pertemuan kedua bagaimana segmentasi dan targeting di mana kita tepat sasaran dalam mengiklankan suatu produk atau brand yang akan nanti kita lakukan pemasarannya intinya gitu. Yang satunya lagi apa? Nah, matrix. Matrix. Jadi penting bagi kita untuk bagaimana mengenal matrix sendiri intinya gitu. Jadi jangan sampai teman-teman salah kaprah gitu ya, salah posisi intinya untuk menentukan apa sih yang pas dalam sosial media marketing. Karena kita ingin memasarkan suatu brand atau merek produk kita, gitu ya. Produk atau jasa. Oke, terima kasih Rival. Ya, satu lagi yang ingin saya tanyakan, mengingat kembali ya terkait materi yang di sesi pertama, di mana media sosial bukan hanya pada alat promosi ya, melainkan produk distribusi. Nah, tolong teman-teman ya yang bantu saya untuk apa-apa saja elemen yang ada di dalam suatu sosial media intinya gitu. Ada yang bisa bantu? Ya, siapa namanya? Ninita ya. Terima kasih. Ya. Nah, ya, kalau bisa dijelaskan, bisa nggak dijelaskan terkait apa 4 itu? Nah, itu teman-teman. Jadi 4 itu bagian dari ikatan bagaimana elemen sosial media itu harus dijalankan. Karena kalau tidak ada tempatnya, ya susah juga. Kayak misalnya teman-teman tidak menggunakan sosial media, tidak tahu tempatnya kan, oh ternyata TikTok, oh ternyata Instagram, ternyata Facebook itu bisa digunakan untuk bagaimana kita memasarkan. Nah, lalu bagaimana juga kita nggak tahu harganya gitu loh. Kalau kita sudah tahu harganya, oh ternyata kalau kita beriklan di ads misalnya, di Instagram misalnya, atau di Facebook X misalnya, itu memakai biaya kan. Jadi pahami dulu ya, 4 dari itu, apa tadi? Produknya, place-nya, price-nya, dan harga, tempat, produk, promosi ya. Jadi itu ya teman-teman. Ya terima kasih ya tepuk tangan dulu lah.
Ya, sangat hebat ya, mengingat kembali karena 1 minggu yang lalu kita sudah membahas itu, kita mengingat. Karena penting bagi teman-teman untuk merefresh kembali ya, bagaimana teman-teman itu mempelajari atau memahami pelajaran yang sudah banyak ya dari kita itu ya kalau sudah hari ini kita pelajari besok kita lupa. Minggu depan beda lagi intinya kita. Tidak perlu harus diingat. Nah, tapi penting bagi teman-teman dalam pembelajaran ini harus memahami yang sudah lewat intinya gitu. Oke, teman-teman, kita masuk pada materi hari ini yaitu memahami audiens dan perilaku konsumen digital. Nah, sebelum saya ke materi ya, apa sih yang teman-teman tahu terkait dengan memahami audiens? Kenapa sih kita perlu paham audiens itu? Coba boleh nggak si siapa namanya? Ya, Stephen. Apa sih? Saya nggak butuh benarnya, tapi memahami audiens kenapa kita penting memahami audiens? Tepat sasaran. Targetnya, teman-teman. Ya, kalau kita tahu audiensnya, tahu targetnya. Jadi kalau kita mancing, analoginya kalau kita mancing, tahu umpannya, pasti dimakan. Intinya gitu. Kalau misalnya kita mancing ikan gabus, cocoknya apa? Ya kan? Kita tahu audiensnya, kita kaitkan dengan bagaimana audiens itu di media sosial, ya. Bagaimana kita tahu, teman-teman tahu nggak pengguna Instagram siapa? Hah? Pengguna Instagram? Hah? Apa? Remaja. Selain bahasa remaja apa? Gen Z kan? Nah, kita tahu nih bahwa produk atau brand kita itu sasarannya ini. Target kita di situ. Oke? Nah, nanti kita akan lebih lanjut ya, bagaimana perilaku konsumen. Di semester sebelumnya kan kita sudah pernah pelajari terkait dengan perilaku kan? Nah itu. Jadi kita tidak terlalu bagaimana intinya mengenal memahami terkait materi ini. Oke, kita lanjut. Ya, materi ini kita akan pelajari terkait apa saja ya terkait dengan segmentasi ya, di mana target di media sosial. Nah, segmentasi kita akan bahas, riset audience kita akan bahas, pengembangan buyer personal kita akan bahas hari ini, dan psikologi interaksi. Nah, ini penting bagi mata kuliah hari ini ya, mata kuliah sesi kedua, di mana memahami audiens itu penting ada segmennya. Siapa sih segmen kita? Kita kucuk-kucuk nggak tahu audiensnya, pasti nggak tahu segmennya, ya kan? Apalagi targetnya, iya kan? Jadi kita pahami dulu. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah tujuan dari pembelajaran kita, bagaimana teman-teman setelah mendapatkan materi ini, teman-teman dapat ya mampu menjelaskan pentingnya segmentasi, ya, penargetan dan processing audience dalam pemasaran media sosial. Nah, itu. Jadi dari pembelajaran ini teman-teman sudah memahami terkait pentingnya ya segmentasi. Lalu ada mampu mengidentifikasi berbagai kriteria segmentasi. Lalu ada mampu mengurangi konsep dan tahapan dalam memecahkan perjalanan pelanggan. Pemetaan perjalanan pelanggan. Yang keempat, mampu merancang dan mengembangkan buyer personal. Lalu yang terakhir adalah mampu memahami target untuk membangun dan memelihara loyalitas konsumen. Ya penting teman-teman ya, kalau sudah pelajari ini, tahu bagaimana kita bisa memanusiakan manusia. Kalau orang itu bilang memanusiakan manusia itu penting, apalagi jualan. Ya, apalagi jualan. Kalau jualan teman-teman enggak respect sama pelanggan, enggak baik sama pelanggan, komunikasinya enggak bagus, apakah pelanggan itu mau lagi beli? Kita bujuk pakai apa? Diskon. Kita bujuk pakai apa? Bebas ongkir. Nah, itu bagian dari loyalitas konsumen, gitu. Bagaimana konsumen itu bisa kita jamin dia terus-menerus berbelanja atau
membeli produk kita. Oke, teman-teman, ya itu tadi tujuan pembelajaran kita. Ya, kita masuk pada customer journal digital ya, di mana teman-teman melihat bahwa audiens itu ya baru menyadari ya, gitu ya. Ada 5 ya, menyadari bagaimana sih ya awareness itu ya menyadari kebutuhan, gitu. Kebutuhan dari suatu brand. Oh ternyata saya ini suka brand ini. Jadi kalau misalnya produk baru, pasti saya beli. Karena ketertarikan saya, intinya gitu. Nah, jadi teman-teman terkait dengan ini ya, bahwa konten yang menarik ya, pahami dulu konten yang menarik dan iklan yang terjangkau ya, memberikan ya jangkauan audiens baru. Gitu. Itu awareness-nya. Nah, lalu bagaimana selanjutnya gitu. Nah, ulasan ya penting ya dari suatu produk. Oh ternyata orang menyenangi, orang tidak. Oh produknya nggak baik, gitu. Dari ulasan. Oh pelayanannya nggak baik misalnya. Nah jadi tolong dipahami di situ intinya gitu. Lalu selanjutnya ada iklan targeting. Nah paham kita bahwa iklan kita itu yang sudah kita tawarkan atau penawarannya itu yang sesuai dari brand kita. Lalu pada loyalty, ya layanan intinya gitu. Kalau kita berbicara layanan ini kan ada pepatah mengatakan pembeli adalah raja, tapi raja nggak mungkin pembeli, ya kan? Ada pembantunya. Nah tapi itulah stigma ya yang tertanam. Jadi bagaimana pelayanan kita? Lalu kita terakhir di mana pasti ya, di mana mendorong ya bahwa testimoni gitu ya. Kita mengajak apa sih kakak kurangnya apa? Testimoni kan? Produk, nah rating produk dari kita. Evaluasi lain adalah kepercayaan orang, gitu loh. Orang akan percaya kalau misalnya si Anu ngomong, apalagi kalau dia public figure, ya kan? Air aqua ini, le mineral nih. Orang public figure yang ngomong kok, masa dia mau kasih anaknya, bayinya itu air yang biasanya kan? Ya itu penting bagi kita bahwa testimoni itu mendorong kita untuk bagaimana target kita itu menyukai produk kita. Kita menentukan konten itu teman-teman bisa buat. Ya, bisa banget. Apalagi anak-anak sebaya teman-teman, Gen Z. Tapi kalau tidak tahu segmennya, tidak tahu targetnya, konten itu sia-sia. Kenapa? Kita harus menentukan dulu segmen, baru targetnya, baru membuat konten. Kalau analoginya ya teman-teman, teman-teman nih targetnya anak-anak, bayi lah, masa kontennya dewasa? Masuk nggak? Nah itu. Kenapa penting segmen itu diutamakan sama target sebelum kita membuat konten. Karena akan dilihat, tapi kalau tepat segmennya, tepat targetnya, kontennya bagus, barang itu pasti jadi. Gitu kan? Ya teman-teman lihatlah, orang endorsement gitu ya, mengendos orang, memberikan orang iklan gitu, nggak pilih-pilih. Kalau dia biasa kayak misalnya di Instagram teman-teman ya, pernah teman-teman lihat itu Instagram ada yang followernya besar, ya biasa dikenal apa sih? Influencer. Nah itu saya misalnya produk apa kecantikan, tapi dia nggak pernah biasa mengiklankan kecantikan, saya nggak pakai dia, karena dia nggak tahu, ya kan? Nggak tahu pasti target saya. Tapi karena dia kecantikan, dia tahu target saya. Karena saya butuh atau jual produk kecantikan. Ada kan? Oh kak, maaf kak, saya nggak biasa endorse pakai ini. Karena saya biasa endorse produk ini. Iya, nggak semua ya influencer itu mau mengendorse atau mau mengiklankan produk semua. Nggak. Oke, itu dipahami teman-teman. Terakhir ya, di mana psikologi internal ya dan keterlibatan engagement ya. Nah, teman-teman bisa baca bahwa apa sih psikologis ya, kenapa di dalam memahami audiens itu butuh
psikologis. Gitu. Kalau kita tahu psikologis orang, tahu nih, oh dia suka belanja. Tahu nih enggak suka belanja. Kita kasih, enggak bakal belanja. Benar nggak? Ya kan? Benar atau enggak? Nah, itu dia. Jadi, teman-teman pahami gitu loh. Nah, ini pengertiannya, teman-teman bisa baca bahwa bagaimana sih psikologis itu gitu loh. Interaksi, keterlibatan. Gitu. Kalau sudah terlibat, sudah terasa dia dianggap, pembeli dianggap, oh iya Kak, ini. Bagaimana teman-teman berinteraksi? Pastinya produk itu. Enggak butuh aja orang beli. Gitu. Saya lah pelakunya. Di TikTok itu. Scroll. Oh iya, bagus. Tapi nggak dipakai. Senang aja. Nah itu bagian dari psikologis orang. Ya. Kita masuk ini ya, penjelasan bahwa ada identifikasi ya. Ya, validasi sosial. Nah, itu. Orang kalau kita tahu psikologisnya kayak Fatima nih, butuh validasi. Wih, mantap Fatima, ya kan? Kamu begini. Langsung dia ngomong, kita kantin. Iya kan? Itu wajar. Identitas. Gitu. Nah, kalau kita berkaitan dengan merek, gitu. Atau brand ya kalau sudah saya contohkan ya, kita nggak apa-apa sebut merek, intinya gitu, iPhone lah. Gitu. Ya, iPhone itu siapa sih? Kalau validasi sosialnya itu, orang kalau pakai iPhone, kayak Fatur pakai iPhone, wah gitu. Biarpun nggak ada uangnya. Iya, biarpun nggak ada uangnya. Tapi orang akui, iPhone bos. Enggak gitu nggak? Begitu nggak? Kamu sampaikan bagaimana dia? Ya kalau dia punya iPhone gitu. Wah kan? Wah kan? Biarpun dia miskin, ya misalnya ya kita berbicara gitu loh, teman-teman. Biarpun dia nggak miskin gitu atau ngutang, tapi dia ber-HP, orang sudah langsung. Ya kan? Wih, kaya nih bos. Ya. Wah, kita enggak apa namanya? Frekuensi ya. Apa enggak selevel ya? Nah, itu enggak selevel, bos. Ya, biarpun saya ngutang di kantin misalnya gitu. Nah, itu adalah validasi sosial. Jadi bagaimana psikologis orang itu, kalau saya pakai ini beda saya. Kalau saya pakai jas beda saya. Misalnya begitu kan? Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman dari pertemuan hari ini ya. Jadi sebelum saya akhiri, teman-teman, karena kita adalah project ya yang berbasis branded ya, di mana teman-teman minggu depan ini tugas ya, minggu depan akan dikumpul terkait bagaimana teman-teman membuat project dan dipresentasikan ya. Tugasnya sudah saya berikan di Appling, teman-teman langsung lihat, dikerjakan, minggu depan kita bahas sebelum materi kita mulai ya. Nah, rangkuman dari materi kita ini adalah dimulai dari siapa audiensnya. Jadi kalau kita berbicara tadi, satu adalah target segmentasi dan targeting, yang kedua adalah riset audience, yang ketiga adalah personal buyer, yang keempat adalah psikologi ya. Oke. Lalu gabungan segmentasi ya, ada demografi, psikografi, perilaku, oke. Lah itu ya diingat, dan penggunaan analitik ya, bagaimana customer journal ya. Lalu mewujudkan ya buyer personal bervalidasi ya. Lalu engagement ya. Engagement, keterikatan ya terhadap memicu identitas emosi ya, bahwa kita kalau sudah emosi, sudah terikat, pasti orang mau. Ya, lalu loyalitas ya. Gitu. Kalau sudah loyal, pelanggan yang loyal pasti akan membeli. Pasti dia akan membeli, enggak mungkin enggak. Oke, teman-teman? Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Ya, kalau saya menjawab, sebelum saya menjawab, saya mau menanyakan lagi, gitu loh, teman-teman.
Kalau misalnya Repano melihat itu bagaimana? Ya. Apa itu? Ya. Pelanggan yang ideal kan? Betul kan? Bagaimana dia mengenal brand kan? Nah, bagaimana kamu, ya artinya ya pengertiannya adalah semi fiktif gitu loh. Kamu menggabungkan pelanggan yang ideal. Ya, kamu menggabungkan. Itu kenapa yang tadi dinamakan buyer personal. Namanya aja person. Ya, teman-teman. Kalau person apa artinya? Orang kan? Nah, itu. Jadi Anda ya, bagaimana Anda memilah intinya gitu. Bahwa apa-apa saja personnya gitu. Nah, tantangannya bahwa masalah itu adalah hambatan gitu yang menghadapi. Jadi kalau kita sudah tahu masalah buyer personal, tahu pribadinya gitu. Di mana dia menggunakan platform apa, dia sering apa, intinya itu tahu. Jadi buyer personal itu sudah pasti intinya gitu, tervalidasi gitu. Jadi kita sudah mampu untuk memvalidasi siapa-siapa yang menggunakan ini, siapa-siapa yang sering ini. Jadi itu. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi bagaimana teman-teman bisa menyatukan intinya gitu, personal dari beberapa ya, jadikan personal intinya. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Di mana? Cukup ya? Oke, kalau cukup saya akhiri pertemuan sesi kedua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya pada sesi kedua mata kuliah Sosial Media Marketing yang berfokus pada topik pemahaman target market. Dalam sesi tersebut, mahasiswa diajak untuk menganalisis pasar sesuai dengan kebutuhan brand dan juga produk serta perilaku konsumen. Melalui paparan materi, tanya jawab, dan juga diskusi, pada pertemuan selanjutnya, mahasiswa diminta menyiapkan tugas proyek dan presentasi mereka belajar mengasah keterampilan berpikir strategis sekaligus praktik dalam pemasaran di sosial media melalui evaluasi platform digital yang paling relevan untuk mendukung strategi pemasaran. Saya berharap cuplikan pembelajaran tersebut dapat memberikan gambaran yang nyata mengenai pendekatan yang saya terapkan di dalam kelas. Pendekatan yang saya terapkan di dalam kelas yang tidak hanya berorientasi pada pemahaman teori tetapi juga pada pengembangan kompetensi praktis dan kesiapan mahasiswa menghadapi tantangan industri digital. Terima kasih saya sampaikan kepada Kemendikti-Stintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi LLDikti 3 Wilayah Jakarta serta seluruh tim sertifikasi dosen pada tahun 2026 atas kesempatan dan dukungannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, kolega dosen, serta semua mahasiswa yang telah berkontribusi dalam proses pembelajaran ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas perguruan tinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.